Alunan ombak dan hembusan angin yang semakin kencang membuat kami memutuskan untuk bergeser ke arah lebih pinggir. Bos, ombaknya bos. Aduh, bos. Ombaknya bos. Kita stop dulu ya. Saya lagi pakai teknik casting karena sekarang kita rada minggir dulu. Kita nyari spot poppingan di pinggir-pinggir tebing seperti ini. Tapi ombaknya lagi tinggi banget, lumayan ekstrim. Spot kali ini memang cocok untuk teknik popping atau casting karena memang tidak terlalu dalam. Meski sudah di spot pinggiran, namun alunan ombak masih cukup terasa. Si juragan empang bahkan harus menjaga keseimbangan supaya bisa terus melempar umpan. Hati-hati Mas Pai! Saya coba pakai teknik jigging sekarang. Ini di bawah, ombaknya dia lumayan cukup tinggi, tapi harus di bawah nggak terlalu kencang. Strike Back Mania, ketika sedang asyik memainkan piranti mancing, tiba-tiba kami melihat penyu yang sedang naik ke permukaan air. Mantap! Beberapa pantai di Banyuwangi memang memiliki kontur yang landai, sehingga nggak heran jika penyu juga sering bermain di wilayah pesisirnya. Kondisi terumbu karang yang masih terjaga juga menjadi salah satu faktor alam penyu betah hidup dan mencari sumber makanan di sini. Semoga hal ini menjadi pertanda baik bagi kami karena terdapat mitos jika bertemu penyu akan mendapat keberuntungan. Tak hanya mau jadi penghibur saja, Fitri pun akhirnya bisa merasakan sensasi strike ikan. Fish on! Pengalaman pertamanya memancing membuat Fitri tidak mau melepaskan kesempatan ini. Ternyata nggak cuma Fitri yang mendapatkan pertarungan. Saya pun harus berduel menghadapi kekuatan tenaga ikan. Double strike! Maaf ya Mas Pai, kali ini nonton kita naikin ikan dulu aja ya. Fitri akhirnya berhasil menaikkan seekor ikan karasan ke atas perahu. Giliran saya yang masih berjuang menghadapi perlawanan ikan. Tak berselang lama, seekor ikan cablak yang menyambar umpan saya mulai terlihat di permukaan. Tadi saya sebenarnya pas baru ninjek sempat nyangkut sebentar pas strike. Tapi setelah lepas langsung dihajar ini sama ikan cablak ini ya. Ikan dasar dia di sini. Double strike bareng Mbak Fitri. Mancing mania. Strike back. Mantap. Sampai belibet. Seru-seru. Mas Pai, di wakmu Mas Pai. Mantap ya. Banget ya. Oke, tas dulu. Angin yang berhembus semakin kuat membuat ombak semakin tinggi. Kami pun terpaksa memutuskan untuk menyudahi agenda memancing hari ini. Faktor alam memang tidak bisa dilawan Strike Back Mania. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mending kita utamakan keselamatan dan jangan memaksakan diri ketika alam sudah mulai tidak bersahabat. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, potensi hasil pesisir Banyuwangi memang sudah tak terbantahkan lagi. Kehidupan nelayan modern dan tradisional pun berbaur untuk saling melengkapi. Kali ini saya akan mengikuti nelayan di pantai utara, tepatnya di daerah Bimorejo. Strike Back Mania, hari ini saya rasanya lebih siap dan lebih bersemangat karena saya mau berburu maskotnya Mancing Mania Strike Back, ikan marlin.
bersama Mas Hendra, sang pemburu marlin dari Banyuwangi, Jawa Timur. Oke, dan sekarang saya sama Mas Hendra mau cari umpannya dulu nih. Mau ngotrek ya Mas ya? Iya. Karena kita mancingnya pakai umpan hidup. Pagi hari ini, banyak kapal nelayan yang sedang mencari umpan untuk memancing marlin. Uniknya, lokasi mencari umpan kali ini justru lebih jauh daripada lokasi kami mencari ikan marlin sebagai target utamanya. Jadi ngotreknya kita pakai bulu-bulu seperti ini nih. Tuh kecil-kecil. Dan Mas Hendra juga bikin sendiri ternyata pakai bulu ayam ya Mas ya? Pakai bulu ayam. Nah kenapa kita pakai bulu-bulu seperti ini? Karena target yang kita cari itu ikan-ikan pelagis. Biasanya dia makan udang-udangan kecil. Nah ini menyerupai makanan alami mereka nih. Teknik ngotrek menggunakan bulu-bulu merupakan salah satu cara tradisional nelayan Bimorejo untuk mencari ikan ekor merah yang akan dijadikan umpan. Ikan predator secara alami akan bereaksi terhadap gerakan cepat dan kilauan umpan di dalam air. Besar-besar ini kita dapatnya. Mantap. Wah. Memang yang segini-gini yang buat umpannya Mas ya, masih size remaja gini. Ini ikan yang schooling fish dia, pasti bergerombol. Makanya nih satu pancing kita dapat belasan ekor ini kayaknya nih. Ikan ekor merah berukuran remaja dengan panjang 15 hingga 70 cm menjadi ukuran yang ideal untuk memancing ikan marlin. Bagi nelayan, perubahan cuaca yang sering terjadi di tengah laut bukan menjadi penghalang. Dari kejauhan sudah terlihat awan hujan yang menuju ke lokasi kami. Namun pencarian tetap berlanjut, Strikeback Mania. Ini di bawah guyuran hujan kita mulai mancing marlin ya. Untuk memancing ikan marlin, ikan umpan harus dibiarkan hidup karena marlin sangat pekat terhadap gerakan umpan yang tidak wajar. Itu kalau marlinnya udah baru kita pakai ini namanya pelapuan ya Mas. Ini sebagai penanda. Umpan yang sudah diturunkan terhubung dengan pelampung bendera yang disebut ulap-ulap. Memancing dengan teknik ini tidak hanya menurunkan satu pelampung saja. Biasanya disesuaikan dengan pelampung bendera yang dibawa atau banyaknya umpan yang didapat. Setelah umpan diturunkan, kami bergeser ke titik lain yang tidak terlalu jauh untuk menjaga ketenangan dan memantau pergerakan pelampung. Ikan marlin sangat sensitif terhadap pergerakan di permukaan air. Jadi, jika perahu terus berada di spot, ikan marlin akan enggan menyambar umpan. Cuacanya lagi kurang sahabat. Tadi padahal di sini terang, belakangnya ini kami nggak bawa jas hujan. Ternyata begitu sampai spot, berubah semua. Setelah hujan yang cukup deras berkali-kali dan lumayan lama, cuaca akhirnya kembali cerah. Semoga menjadi pertanda yang baik ya, Strikeback Mania. Dalam kondisi arus yang cukup kencang seperti ini, penglihatan para nelayan marlin cukup tajam untuk membedakan antara pelampung yang mendapatkan sambaran atau tidak. Ternyata semuanya udah mati dan dia kayak melilit. Ternyata tadi sempat dimakan kayaknya, cuma lepas lagi. Ada bekas gigitan dari ikan marlin kan. Kayak rantas sedikit dia di kakinya. Jadi tipikal marlin itu dia seperti cedro dia makanya. Nggak langsung dimakan, tapi dia dicekram dulu sama mulutnya. Bawa pergi, setelah dia lemah baru dihap ikannya. Sayang banget ya belum rezeki. Ikan umpan yang mati memang kurang menarik bagi marlin karena tidak ada gerakan atau getaran yang bisa memicu nalurinya untuk menyerang. Tiba-tiba, strike! Sensasi narik marlin! Terbang dia belakang tuh. Akhirnya, seekor ikan marlin berhasil tergoda oleh umpan kami. Ikan yang memiliki moncong panjang seperti tombak ini terus memberikan perlawanan kuat.
Menggunakan teknik handline, saya harus mengandalkan tenaga otot dan feeling untuk mengontrol tali. Alhamdulillah. Akhirnya tinggal terakhir. Luar biasa, ini benar-benar rezeki Strike Back Mania. Benar-benar ini pancing terakhir ya Mas ya. Pancing terakhir. Strike Back Mania, ikan marlin ini tidak kami rilis lagi karena menjadi salah satu target mata pencaharian nelayan di Bimorejo, Banyuwangi. Lambung yang keluar dari mulut marlin ini merupakan hal yang normal. Bukan karena dekompresi, melainkan karena dia mengalami kelelahan setelah melepaskan diri dari kail yang terhubung dengan pelampung. Dari pagi kita diguyur hujan, terang berapa kali? 4-5 kali ada kali ya. Benar-benar gak sia-sia akhirnya. Ini benar-benar di rezeki kita nih, di pancing terakhir. Dan tadi sebenarnya nggak ada tanda-tanda sama sekali. Pas lagi digulung sama Mas Hendra, ternyata ikannya langsung makan. Memang rezeki kita Mas hari ini Mas ya. Luar biasa. Ini icon mancing mania Strike Back landed di tangan kita Mas Hendra. Tas dulu. Rata-rata ikan marlin di perairan Banyuwangi ini dari jenis black marlin. Ciri utamanya terletak pada warna sisiknya yang hitam polos. Berbeda dengan blue marlin yang memiliki warna sisik bercorak kebiruan serta memiliki corak garis vertikal berwarna-warni di sepanjang tubuhnya. Ini dia nih, ikan marlin. Ikan yang paling prestisius di kalangan angler, terutama sport fishing. Tuh, dia memiliki tenaga yang luar biasa dan memang bentuknya sangat ikonik. Ciri khasnya dia memiliki moncong. Nah, ini berfungsi selain sebagai perlindungan dia dari predator, ini juga berfungsi buat mencari mangsa. Mancing mania Strike Back, mantap! Hari ini saya merasa tampan sekali karena berhasil landed icon mancing mania Strike Back. Gokil. Hasil tangkapan para nelayan Bimorejo biasanya langsung dibawa oleh pengepul atau dibersihkan dahulu di pinggir pantai. Oke, Strike Back Mania, di depan saya sudah ada daging marlin dan perbumbuan lengkap. Nah, sekarang saya mau masak sate marlin ala barbecue. Strike Back Mania, olahan kali ini sangat istimewa karena untuk mendapatkannya tidaklah mudah. Daging marlin memiliki karakteristik unik. Warnanya cenderung kemerahan tergantung umurnya. Semakin tua umur ikan, maka dagingnya pun semakin merah pula. Oke, ikan marlinnya sudah saya potong kotak-kotak seperti ini. Wah, warnanya udah mulai berubah kecoklatan nih. Tandanya udah mateng ini satenya. Waduh. Wah, jadi daging marlin ini dia memiliki tekstur daging yang padat dan juga berserat. Jadi cocok banget dibikin sate seperti ini. Dia nggak akan hancur kalau ditusuk. Daging marlin juga sering disebut dengan steak dari lautan. Dagingnya tidak terlalu amis, ditambah kandungan protein yang tinggi menjadi keistimewaannya. Ini kalau rasa dagingnya, dia mirip memang tipikal ikan-ikan pelagis sama seperti tongkol, ikan kenyar juga, itu mirip banget rasanya. Nah, apalagi tadi ditambah saus lemon, dia bikin cita rasa yang asem dan juga gurih. Ada pedes-pedesnya dikit, tapi masih cocok di lidah saya. Mancing mania Strike Back, mantap!